Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ca, Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Bondowoso, sudah menghitung hari. Perbincangan di masyarakat bawah sampai pejabat publik ini sedang menghangat, baik di warung kopi, di media sosial, maupun di tempat-tempat publik yang lainnya. Untuk itu kita akan membahas lebih jauh siapa yang layak dan pantas memimpin Bondowoso selanjutnya. Kita akan menemui salah satu politisi partai politik yang mengusung salah satu calon bupati dan wakil bupati Bondowoso. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus obrolan kami, tentunya hanya di Elaca. Halo Ca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya pengen ngobrol banyak seputar Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Bondowoso. Salah satu partai PKB menang pemilihan legislatif 2024 yang memperoleh 16 kursi, mengusung pasangan Rahmat. Ketua DPC PKB Bondowoso Haji Ahmad Dhofir. Saya terima kasih banyak meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol santai saja, ngobrol kopi seputar pilkada dan seputar tentang Bondowoso. Selamat sore, Pak Haji Ahmad Dhofir. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ini hari ini kan mendekati penetapan pasangan calon ini, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bondowoso. Banyak perbincangan di masyarakat bawah, di kalangan menengah maupun di kalangan elit-elit politik, bahwa kenapa PKB Bondowoso itu mengusung bukan putra daerah gitu. Mungkin Pak Ketua bisa ceritakan itu dari awal sampai kenapa PKB memutuskan untuk mengusung orang yang bukan putra daerah, Hamid gitu, yang kita tahu gitu Pak. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Mas Frikas. Ini setback sebenarnya. 2008 itu PKB ngusung Pak Amin dan Mas Harrison Haji, ya. Harrison Haji. Itu dua-duanya kan putra daerah. Betul. Kenapa baru sekarang dimunculkan? Ya, 2008 Pak. Ya. Yang kedua ini NKRI. Maka syarat calon itu warga negara Indonesia. Tidak ada ketentuan harus penduduk setempat, putra daerah sebagainya, itu tidak ada. Justru kalau ini dihembuskan terus, maka sebenarnya orang yang menghembuskan itu perlu dipertanyakan nasionalismenya. Ini NKRI. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU pada tahun 98. Dilahirkan oleh para ulama, dilahirkan oleh NU atas aspirasi warga NU. Bagaimana NU punya partai untuk menampung aspirasi warga NU. Dan itu kemudian disepakati jargon PKB dari ulama untuk bangsa. Bukan dari ulama untuk umat Islam, apalagi untuk santri, untuk bangsa. Kita tidak melihat bahwa apakah dia muslim, non-muslim, ras, tidak ada, untuk bangsa. Dari ulama untuk bangsa. Maka saya selaku ketua PKB, bukan pemilih PKB. Saya diberi tugas untuk mengurus PKB ini, bagaimana PKB ini tidak keluar dari jargon, tidak keluar dari cita-cita para pendirinya. Bagaimana PKB ini betul dijaga dari ulama untuk bangsa. Kenapa harus dari ulama? Yang harus dipahami, Indonesia merdeka ini bukan hanya perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, tapi ada keterlibatan besar para ulama, Nahdlatul Ulama. Jasa ulama lah Pak. Jasa ulama. Ya. Terbukti mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai ke Kiai As'ad, ditetapkan dengan keputusan Presiden pahlawan nasional. Betul. Ini bukti pengakuan negara terhadap para ulama yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Maka hari ini juga para ulama di saat ikut menata kehidupan berbangsa dan bernegara, ini sebuah keniscayaan. Ya, itu semata-mata untuk menjaga warisan para pejuang kemerdekaan. Ya. Itu antara lain, makanya kemudian jargonnya dari ulama untuk bangsa. Ya. Tentu PKB dalam hal mengambil keputusan siapa yang akan dicalonkan, kami tidak bisa memutuskan sendiri. Ya, itu tradisi di PKB ya Pak Ketua itu ya.
tradisi di PKB. Di PKB seperti itu dari dulu, dari pemilu ke pemilu. Oke. Jangankan pada persoalan bupati, calon bupati, wakil bupati. Kemarin calon anggota DPRD pun yang kami usung itu kami bawa kepada PCNU, Oke. kepada pengurus NU dan para masyayikh Ya. di luar Bondowoso. Ya, pembuktian bahwa PKB lahir dari ulama itu ya. Ya, iya, untuk buktikan bahwa PKB lahir dari ulama. Baik. Ada orang mengatakan kok minta pendapat ulama di luar Bondowoso. Ya. Ulama itu tidak punya teritorial. Ulama itu ulama Situbondo juga berpengaruh di Bondowoso. Panutannya orang umat. Umat. Kalau pemerintahan ada teritorial. Betul. Ada apa? Bondowoso. Saya ketua DPRD Bondowoso. Ya. Saya punya kewenangan di Situbondo. Ya. Tapi ulama panutan umat. Baik. Nah, itulah kemudian kami serahkan kepada ulama. Tentu di saat para ulama memutuskan, tentu mulai dari cabang NU dibicarakan, kemudian didiskusikan dengan para ulama. Ulama bersepakat mengusung Rahmat, maka tentu saya selaku ketua PKB ya harus menerima. Apakah sekedar menerima? Tidak. Ya. Ini boleh lebih mendalam nih Pak Ketua. Ya. Kayak menarik nih. Begitu disampaikan oleh para ulama, apakah kemudian saya sekedar nampanen? Ya, menerima saja gitu ya. Menerima begitu saja? Tidak. Ya. Tapi bukan berarti menolak. Betul. Karena saya ketua partai punya tanggung jawab kepada pemilih PKB. Ya, Pak Ketua sekarang ketua dewan dulu ya. Jangan lupa. Jangan lupa saya ketua dewan. Saya ketua dewan dan kami minta SK-nya. Ya, boleh. Tiga melantikan. Iya, boleh. Nanti Pak Ketua biar teman-teman yang sesuatu. Artinya apa? Kemudian saya selaku ketua PKB, selain bagaimana kemudian menjaga keputusan ini adalah harus kesepakatan para ulama, lebih dari itu saya juga punya tanggung jawab kepada pemilih PKB. Ya. Masyarakat memilih PKB tentu menanamkan kepercayaan pada PKB dan yakin PKB apakah di eksekutif maupun di legislatif mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ya, 16 kursi itu Bidang pendidikan, amanah itu. di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, termasuk juga bagaimana kemudian meningkatkan PAD dan sebagainya. Nah, ini tentu harapan rakyat. Saya selaku ketua PKB memfasilitasi itu. Kira-kira Pak Ketua aspirasi yang melihat PKB dan 16 kursi itu sudah disampaikan nggak ke calon Rahmat ini? Nah, itulah seperti yang saya katakan tadi. Begitu diputuskan oleh para masyayikh, tentu hasil istiarohnya Ya. saya temui Rahmat. Oh ya, langsung Pak Ketua ya? Ya, bersama Pak Tohari. Oh, dengan sekjennya. Ya. Kesekalian. Dalam hal dauh, iya. Tetapi apakah beliau mampu bisa memenuhi harapan rakyat? Ya, saya tentu berdiskusi dengan beliau dan itu berjam-jam. Saya sampaikan pada beliau, Rah, jenengan dapat tugas dari Kiai, Ya. dapat tugas dari para masyayikh untuk maju di Bondowoso. Ya. Maka jenengan harus siap sebagai kader NU. Apalagi kemarin beliau dilantik sebagai wakil ketua PWNU. PWNU ya. Sebagai kader NU, jenengan harus siap. Tetapi tentu saya selaku ketua PKB siap enggak jenengan menuntaskan persoalan-persoalan yang lagi menjadi perbincangan Akan disampaikan ke pasti. Jadi keputusan ini tidak sekedar begitu ada dawuh langsung saya terima. Tentu saya punya tanggung jawab. Kalau langsung saya terima, Ya, saya namanya Pak Pos, bukan Pak Ketua. Kan begitu. Kan ada partai pengusung yang lain ya Pak Ketua. Kan, Di luar PKB. kan orang mengatakan Pak Ya. Pos hanya ngantarkan bungkusan dikirim kan itu aja. Betul. Nah, ini tentu kewajiban saya fit and proper test, menguji kemampuan beliau, kapasitas beliau dan sebagainya. Ya. Karena bagaimanapun nanti akan memimpin Bondowoso. Ya. Lalu kemudian saya sampaikan dulu persoalan Bondowoso. Persoalan Apa Pak Ketua yang salah satu yang disampaikan Pak Ketua itu? ya, mulai dari kemudian persoalan APBD, Oh ya. persoalan PAD, persoalan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terutama infrastruktur. Itu saya sampaikan. Inilah kondisinya. Ya. APBD Bondowoso seperti ini. Enggak, kalau boleh tahu Pak Ketua, struktur APBD kita sekarang Pak Ketua. APBD kita, kenapa kemudian PKB itu memutuskan mengusung Rahmat? Ya. Karena beliau selain 2 periode jadi DPR RI dan beliau jaringannya di Jakarta cukup kuat. Bahkan Jangan lupa ya, Ketua Komisi 6 DPR RI, Mas Faisal Reza, itu alumni Nurjadin. Ya, mudah-mudahan beliau jadi menteri. Nah, di saat beliau jadi menteri dan bupatinya Rahmat, tentu bisa kita Ya. mengeluh pada beliau, menyampaikan aspirasi beliau untuk kepentingan Bondowoso. Betul. Nah, itulah
Antara lain, sampaikan APBD kita di Bondowoso ini hari ini 2024 2,1 triliun. 2,1 triliun. Idealnya coba tanya ke pengusaha. Itu apa? Kontennya apa? Kalau pengusaha apa? Pengusaha yang sukses, usaha yang baik, tentu semakin tahun semakin meningkat. Ya. Ya. Pendapatan semakin meningkat. Betul. Baru usahanya bisa dikatakan sehat. Sehat. Tapi di saat pengusaha ini semakin tahun usahanya semakin kecil, pendapatannya semakin menurun, apa bisa dikatakan sehat? Ya, ya, ya. Kalau ini peningkatannya turun itu ya enggak lah, Pak. Kan enggak sehat berarti. Kalau nggak sehat berarti Ya, sakit kan? ya sakit lah. Bahasa lainnya sakit gitu. Ya. Artinya apa? APBD 2018 Ya. masa pemerintahan Pak Amin itu 2,3 sekian triliun. 2,3. Makanya waktu itu ada seorang kiai yang pidato, Bondowoso ini kaya. Uangnya 2,4 triliun. Betul. Tapi tidak pas jangka 2,4 triliun. 2,3 tadi ya. 2,3500 sekian. 2,2 triliun 557 sekian miliar. Hampir 2,4 triliun. Ya. Idealnya baru usaha ini dikatakan sukses, pendapatan itu dikatakan sehat, manakala semakin tahun semakin meningkat. Kalau 2018 2,4 triliun, 2,5 terus naik sampai baru sehat. Kan begitu. Sekarang 2, Saja faktanya hari ini 2,1. Turun kurang lebih hampir 300 miliar. Sebabnya apa tuh Pak Ketua kira-kira kalau boleh tahu saya? Lah, kalau mungkin di pertengahan pemerintahan Kesalwa karena ada Covid, oke, kita terima. Ya, oke. Tetapi sejak 2022, 2023 sampai 2024 itu kan sudah normal. Lah ini artinya bahwa diperlukan seorang pemimpin yang punya inovasi, yang punya niat, punya greget yang betul-betul serius dan mampu. Minimal ini Bagaimana kemudian mencari anggaran, menambah anggaran di pusat. Lah, kalau hari ini, kalau 2018 2,4 triliun, hari ini 2,1 kan turun. Bayangkan. ada masalah tuh Pak Ketua ya. Berarti ada masalah dong. Berarti hampir 300 miliar. 300 miliar. Bayangkan, kalau 300 miliar ini digunakan untuk membangun jalan, berapa ratus kilo tuntas? Oh, tinggal ngitung Pak Ketua. Kan gitu sebenarnya. Gak boleh tahu Pak Ketua tentang jalan nih, belum yang lain. Tentang jalan, kira-kira panjang jalan Bondowoso yang belum bisa ditingkatkan itu, kapasitas jalannya atau kualitas jalannya Pak Ketua? Kalau, Itulah kadang-kadang saya mikir ya. kalau boleh tahu nih. Sekarang ini justru yang dibangga-banggakan bagaimana melihat pembangunan jalan. Ya. Bagaimana datang ke gorong-gorong. Nah, ya. Kan itu. Ya. Bagaimana kemudian melihat orang lagi trial yang hanya panjangnya satu. Bukan itu pemimpin. Ayo kita lihat bagaimana Pak Masud dulu. Ya. Bagaimana Pak Amin dulu, bagaimana Kesalwa dulu. Bukan itu. Bukan kemudian diekspos ini hasil karya saya dan sebagainya, bukan itu. APBD itu disusun oleh eksekutif, Dan legislatif. dibahas dan disetujui legislatif, dan dilaksanakan oleh eksekutif. Ya, pemerintah dua Untuk anggaran 2024 ini sudah disusun sejak awal 2023. 2023. Itu. Nah, pemimpin itu yang penting bagaimana kemudian mencari tambahan anggaran ke pusat. Mencari anggaran ke pusat. Bukan kemudian mengandalkan APBD. Makanya saya katakan, kalau hanya mengandalkan APBD, 12 tahun nggak tuntas pembangunan di Bondowoso ini, terutama jalan. Permujalan. Dan jalan ya Pak Ketua. Iya. Jalan di Bondowoso. Ini itu berapa lama Pak Ketua kira-kira? Kalau Ini by data. ya kalau anggaran yang hari ini saya nggak tahu data berapa. Kita sekarang berbicara data. Oke. Bukan by pacapa ya. Oh iyalah harus. Saya punya data. Ini hasil rapat pada waktu di DPR, pada waktu saat. Boleh saya lihat Pak Ketua? Boleh. Oke. Ini Mas Willy kasih ya. Ya. Nah, ini. Ini hasil rapat pada waktu di DPR. Kemarin saya tanya Di sini Pak. berapa ya? Oke. Awal Agustus saya tanyakan berapa panjang jalan di Bondowoso? Panjang jalan kabupaten 1.395 kilo. Jalan kabupaten. Ya. Makanya jadi pemimpin itu, coba contoh Mas Wikas jadi pemimpin, coba pejamkan mata, bayangkan terbang di atas Bondowoso, lihat Bondowoso dari atas, kira-kira jalan di mana saja yang sudah hancur. Minimal pakai drone lah Pak Ketua. Iya, begitu. Minimal pakai drone lah. Ya, kalau nggak punya sendiri lah. Iya, pakai drone lah gitu. Begitu. Mana jalan di mana yang sudah hancur? Siap. Bukan hanya satu titik, dua titik dan sebagainya. Ya. Lah,
dari 1.395 kilo yang rusak ini, yang jalan Kabupaten Bondowoso, Ya. yang sudah rusak 35%. Berapa? 497 kilo. 497,890. Nah, berarti kan 500 kilo yang rusak. 500 kilo lah. Ya, kurang sedikit Pak Ketua. Anggaran tahun ini, APBD tahun ini hanya 40 kilo. Dari 500 sih lah, kurang sedikit Pak Ketua ya. Iya, Dalam 1 tahun anggaran. dalam 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember ini direncanakan hanya karena mengandalkan kemampuan APBD. Ini loh yang penting yang dipahami oleh masyarakat. Bukan persoalan namanya orang. Betul. Kan itu? Dan ini bukan persoalan mudah Pak Ketua. Ini bukan anggaran dosa. Ini bukan persoalan. Bayangkan Ya. yang sudah rusak hampir 500 kilo. Ya. Tahun ini hanya 40 kilo. 40 kilo. Tahun kemarin hanya 32 kilo. Kalau rata-rata per tahun hanya 40 kilo, maka baru tuntas 12 tahun. Karena Ya. belum sampai di ujung yang ini sudah hancur. Betul. Maka solusinya bagaimana kemudian mencari anggaran. Dan itu saya sampaikan pada saat diskusi dengan Pak Hamid. Ya. Ini loh, Anggapan Ramit gimana Pak Ketua? persoalan Bondowoso. Anggapan Ramit Pak Ketua? Sanggup enggak dengan menuntaskan keluhan-keluhan masyarakat ini. Ini dia dibilang infrastruktur saya bilang. Ya. Belum dibilang yang pendidikan. lain lah ya. Belum dibilang kesehatan. Ya. Pak Hamid lalu menyampaikan, Pak Tufir, Pak Tohari, karena saya mendapatkan tugas dari para masyayikh, saya siap melaksanakan. Dan bukan hanya itu yang disampaikan oleh Hamid. Tetapi tentu tidak mungkin saya sendirian menuntaskan persoalan ini. Ya. Tidak mungkin saya dengan wakil menuntaskan ini. Yang disampaikan Hamid pada waktu itu, tentu mari kita bangun kebersamaan karena kita punya tanggung jawab yang sama. Sama. Karena eksekutif, legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya, pemerintahan. Akhirnya tentu kita perlu bergandeng tangan, kata Mas Pak Hamid pada waktu itu. Kita punya tanggung jawab sama, kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Bondowoso. Karena pernyataan itu kemudian saya ajak salaman, bismillah, mari kita niat ibadah. Kita tuntaskan persoalan Bondowoso. Kita lakukan percepatan bangunan di Bondowoso. Itu yang saya sampaikan pada beliau. Maka saya selaku ketua PKB tentu tidak hanya sekedar mencalonkan beliau, tentu tidak hanya berjuang bagaimana memenangkan beliau, tapi saya punya tanggung jawab Ya. mengawal penjalangan pemerintahan 5 tahun menurut beliau. Saya akan bergandeng tangan bersama Hamid dan partai pengusung lainnya karena punya tanggung jawab yang sama. Jadi tentu mengawal perjalanan pemerintahan Hamid. Eksekutif dan legislatif, ketua DPRD dari PKB, harapan saya bagaimana bupatinya juga dari PKB. Ya. Maka di saat ketua DPR PKB, bupati PKB yang terjadi tidak akan terjadi tarik ulur kepentingan politik. Ya. Pasti yang didiskusikan adalah kepentingan masyarakat. Ya. Karena pemerintah Nah itulah. Kemudian setelah saya melihat paparan yang disampaikan oleh Hamid, ini yang perlu diketahui. Ya. Jadi begitu ada dakwah tidak langsung saya Ini terima. masyarakat belum tahu banyak nih Pak Ketua. Tidak langsung saya terima. Saya uji dulu beliau. Harus ada fit and proper test saya bilang. Ya. Jangan-jangan kemudian makanya banyak orang mengatakan jangan sampai beli kucing dalam karung. Oke. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab pada rakyat, terutama rakyat yang memilih PKB. Ini harus saya pertanggungjawabkan. Ya. Kemampuan beliau, kredibilitas beliau. Ya. Kan itu. Untuk apa? Begitu jadi bupati, jangan-jangan hanya kemudian bangga disebut yang terhormat Bapak Bupati. Untuk apa? Sama dengan saya. Ya. Bagaimana juga tidak bangga hanya disebut yang terhormat Pak Ketua DPR. Tetapi bagaimana berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kondisi masyarakat Bondowoso seperti ini tidak mungkin saya pikul sendirian. Ya. Maka saya eksekutif bagaimana nanti bersama-sama melakukan percepatan pembangunan di Bondowoso. Makanya itulah begitu ada kata sepakat dan saya melihat dan Pak Tohari pada waktu itu selain kemampuan beliau, pengalaman beliau, koneksi beliau, bahkan juga sudah bagaimana beliau menjadi rektor UNJ yang masuk 20 besar nasional dan hubungan dengan Cina, Jepang dan sebagainya. Ini kan modal untuk bagaimana kemudian dikembangkan di Bondowoso untuk kepentingan masyarakat Bondowoso. Nah, dari situ setelah begitu mantap karena kesepakatan masyayikh dan melihat sosok beliau, kesiapan beliau dan niatan beliau tidak berangkat sendiri, tapi mengajak bergandeng tangan Ya. untuk bagaimana
percepatan pembangunan di Bondowoso, saya kemudian diskusi dengan beliau, kira-kira partai apa yang akan kita ajak untuk berkoalisi. Mengusung. Ya, saya alhamdulillah hampir semua partai saya hubungi. Ya. Saya sampaikan gagasan-gagasan beliau pada teman-teman, bagaimana kemudian apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan di saat bersama beliau, itu saya diskusikan. Nah, antara dengan Golkar, dengan PDI, dengan Gerindra, dengan P3 juga. Bisa tanya Pak Ketua ya. Saya komunikasi juga. Saya sampaikan, mari saja untuk bersama-sama mengusung Hamid dan As'ad. Ya. Terus kemudian dengan partai lain. Tetapi memang saya lebih prioritas pada Golkar dan Gerindra. Kenapa dengan Golkar? Kenapa dengan Gerindra? Golkar ini pemenang kedua di nasional. Jadi menang pertama PDI, menang kedua kan Golkar. Ya. Dia banyak wakil di DPR RI. Kenapa dengan Gerindra? Gerindra ini yang punya presiden. Tujuannya apa? Di saat ini nanti menjadi bupati, tentu kita bersama-sama berangkat ke Jakarta. Bagaimana mencari anggaran tambahan untuk percepatan bangunan di Bondowoso. Ya. Pasti ada orang yang mengatakan, wah kalau DAU itu sudah ada rumusnya, DAK itu sudah ada rumusnya, dana transfer itu ada rumusnya. Iya. Ya. DAU memang ada rumus, DAK reguler ada rumus, tapi kan masih ada DAK aspirasi ya. melalui anggota DPR RI. Ya. Makanya nanti akan disampaikan ke PKB, ke Golkar, ke Gerindra. Ya, kalau kemudian tidak punya wakil di pusat, mau ngeluh sama siapa? Ya. Kan itu. Artinya ini diskusi kami, pandangan kami, apa yang akan kami lakukan untuk percepatan pembangunan di Bondowoso. Dan ini sekali lagi kalau hanya mengandalkan APBD seperti yang saya katakan tadi, APBD kita semakin tahun semakin turun, bukan semakin meningkat. Dari 2,3 triliun pada waktu 2018 sekarang tinggal 2,1. Seharusnya kan pendapatan kita semakin tahun semakin meningkat. Kalau semakin tahun semakin turun, lah ini nanti juga yang akan kita pacu bagaimana PAD kita, peningkatan PAD kita. Selain memang kita berusaha mencari tambahan anggaran di pusat, melalui kementerian, melalui DAK aspirasi dan lain sebagainya. Ya. Karena memang ya pasti argumentasinya kok Bondowoso tidak bisa naik. Itu sudah rumus. Itu pertanda pejabat yang pasif. Ya. Itu pertanda pejabat yang tidak mau ngurus kepada kepentingan rakyatnya, tidak mencari anggaran untuk kepentingan percepatan bangunan di daerahnya. Padahal lebar dan aspirasi. Kalau hanya menggunakan bahasa ini ada rumus. Oke. Ada seorang pejabat di Bondowoso, tidak saya sebutkan namanya ya. Saya pernah tanya pada beliau, sampean pada waktu pemerintahan Pak Masud, sampean pada waktu pemerintahan Pak Hamid, sangat rajin paparan di kementerian, sangat rajin melakukan lobby-lobby ke Jakarta untuk bagaimana menambah anggaran. Makanya kemudian masa terakhir pemerintahan Pak Amin menjadi 2,4 triliun. Kalau rumus kenapa menjadi 2,4? Betul, seharusnya sama aja gitu Pak Ketua ya. Ya pasti seharusnya pada tidak minimal Sama. Kalau perlu naik kan begitu. Kalau alasan rumus. Justru sekarang 2,1 turun. Jadi jangan menggunakan bahasa rumus, lobby, pendekatan, Bangun komunikasi lah Pak Ketua. membangun komunikasi kan itu. Ya. Nah, begitu saya tanyakan, waktu Pak Masud, Pak Amin sampai rajin ke Jakarta, melakukan lobby-lobby untuk bagaimana mencari anggaran supaya turun ke Bondowoso. Kok sekarang ini saya tanyakan kemarin 2024, kalau tidak salah bulan 3 bulan 4. Ya. Sekarang kok pasif? Gimana ya, Pak? Lesopak katanya. Yang sebelum Hamid ini PKB mengusung Hamid di Pak Ketua, kan Pak Ketua juga sempat menjadi pembincangan publik ini. Kan kabarnya itu kan Pak Ketua yang mau maju ini. Ceritanya gimana Pak Ketua? Tahu-tahu Pak Ketua gak maju. Padahal ya orang yang simpati Pak Ketua, pendukung Pak Ketua dan lapisan masyarakat yang berharap Pak Ketua maju bupati itu gimana ceritanya kok bisa Pak Ketua terus ini gitu. Kesannya nggak jadi berangkat gitu Pak Ketua. Orang mungkin salah melihat. Ya. Ini cara tanggung jawab saya kenapa saya tidak berangkat. Oke, itu saya perlu tahu tuh Pak Ketua. Alasan Pak Ketua apa itu? Kalau orientasinya hanya pada jabatan. Oke. Kalau orientasinya hanya bangga disebut yang terhormat Bapak Bupati. Oke. Saya nyalon. Oke. Tapi jabatan itu apa? Untuk rakyat. Amanah lah Pak Ketua ya? Yang tahu saya kan saya. Ya. Melihat kondisi di Bondowoso seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi,
persoalan infrastruktur saja, persoalan jalan saja. 10 tahun nggak tuntas. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun 2024 ini pembangunan jalan kalau disambung-sambung 100 meter, 200 meter, 500 meter, 3 kilo, itu hanya 40 kilo. 40 kilo ya. Sementara panjang jalan di Kabupaten Bondowoso 1.395 kilo. Ya. Dari 1.395 kilo ini yang sudah rusak 500 kilo. Rusak berat. Tahun ini hanya 40. Berarti memerlukan waktu 12 tahun. Ya. Oke, masyarakat berharap saya maju. Oke. Apakah sekedar kepingin saya jadi bupati? Tentu masyarakat punya harapan besar, Ya. punya keyakinan besar. Saya dianggap mampu menuntaskan keluhan masyarakat selama ini. Ya. Kalau saya paksakan maju, saya khawatir mereka kecewa. Tetapi saya bukan berarti lari dari tanggung jawab. Ya. Dan tolong dipahami, Undang-Undang 23 2014 Pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama DPRD, Ya, eksekutif legislatif. Ya. eksekutif legislatif. Ya. Di posisi legislatif, toh masanya Pak Amin, masanya Kesalwa, juga pada saat Pak Mas Suciwati saya ketua DPRD. Yang terpenting bagaimana berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Itulah kemudian saya putuskan, apalagi ada dawuh masyayikh. Nah, kemudian tentu setelah ada dawuh para masyayikh untuk mencalonkan Rahmid, saya fit ke protes pada Rahmid, saya sampaikan paparan saya paparan semua, ini loh kondisi Bondowoso. Jadi kan maju di Bondowoso bukan untuk bersenang-senang ya, untuk pusing gitu ya. Untuk menuntaskan persoalan Bondowoso. Tetapi bukan berarti saya niat memusikkan Rahmid. Ya. Saya akan bersama beliau, saya akan bergandeng tangan dengan beliau, terutama partai pengusung beliau, untuk bagaimana kemudian menuntaskan persoalan-persoalan Bondowoso minimal dalam masa 5 tahun. Jadi saya bukan hanya sekedar mencalonkan dan berjuang untuk memenangkan Rahmid, tetapi punya tanggung jawab untuk mengawal perjalanan. Ya, ini lagi Pak Ketua, jadi pembicaraan di publik juga, di medsos dan di media online yang lain gitu, tentang penataan birokrasi itu. Saya sering baca itu kan di online gitu. Kenapa ini kok kayaknya nggak susah ditata gitu Pak Ketua? Itu kalau sudut pandang sebagai Ketua DPR atau legislatif itu gimana Pak Ketua? Melihat fenomena ini gitu. Inilah Harapan saya begini, maksud saya Rahmid bisa nggak itu menuntaskan begitu-begitu itu? ya. Makanya saya mengajak mendukung calon yang belum terkontaminasi. Oke. Calon barunya pemerintah di Bondowoso ini. Oh, gitu. Ya, penyelenggaranya kan eksekutif. Ya. Kalau DPR kan tugasnya mengawasi. Ya. Makanya saya berbicara data. Kata siapa? Kemarin mutasi itu penataan birokrasi sesuai dengan regulasi. Ada contohnya Pak Ketua? Pada pemerintahan Kesalwa ada mutasi pada waktu itu, sehingga ada pihak yang melaporkan ke KSN dan KSN turun, sempat mewawancari saya. Turunlah rekomendasi KSN. Komisi ASN ya. 220 ASN yang mutasinya bermasalah. Itu diperintahkan untuk dikembalikan. Itu masa pemerintahan Kesalwa, dan ini turun pada saat PJ Pak Bambang. Tentu harapannya bagaimana kemudian menuntaskan persoalan carut marutnya mutasi yang katanya dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Dalam hal ini pemerintahan Kesalwa. Ada 220 yang katanya bermasalah. Ya. Tetapi begitu dimutasi kemarin, terakhir, justru bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Itu mutasi PJ yang baru atau yang lama Pak Ketua? Bukan PJ Pak Handi. Oh, yang Pak sebelumnya pada waktu itu. Malah menambah masalah. Saya berani mengatakan menambah masalah. Karena itu selalu saya sampaikan, bagaimana kemudian kepala daerah itu membuat kenyamanan, ketenangan, hak-hak para eksekutif, para ASN. Ya. Satu contoh, pada masa pemerintahan Kesalwa ada seorang kasih, pangkatnya sudah 3D, dan duduk di kasih ini menempati job kasih ini 7 tahun. Jangankan 7 tahun, 2-3 tahun sudah bisa naik eselon. Bisa dipromosikan. Ya, pangkat 3D, eselon 4A. Pada masa Kesalwa dipromosikan ke 3B. Ini sebenarnya nggak bermasalah. Justru ini diturunkan. Ini kan menyangkut hak. Ini diturunkan, pangkatnya sudah 3D, dipromosikan ke eselon 3B, malah dikembalikan lagi ke 4A. Yang seharusnya 4A ini tempatnya yang pangkatnya hanya 3B, bukan 3D.
Dan sampai hari ini belum dikembalikan. Ini contoh kasus. Ini kan pangkatnya sudah 3D, dinaikkan ke eselon 3B, lalu diturunkan lagi. Sebenarnya sudah dia berhak menempati eselon 3B. Diturunkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah 7 tahun menempati eselon 4A. Diturunkan lagi. Kalau kemarin penataannya itu betul-betul untuk bagaimana ditata secara profesional, seharusnya dia dikembalikan lagi. Bukan diturunkan, tapi dikembalikan lagi ke eselon 3B. Ya. Yang terjadi justru ada di antara disisikan banyak mutasi. Saya punya data. Oh iya, By data. ya kalau ketua dewan harus punya itulah. Oh iya dong. Ya betul. Sebagai pengawas toh. Ah, Pengawas. ini datanya. Oke. Ada yang Gila. saya punya data. Ya. Ada yang eselon yang pangkatnya 3C. Ini bawahnya kan pangkat itu 3A, 3B, 3C, 3D kan. Yang 3D ini diturunkan ke 4A, ke eselon 4A. Justru yang pangkatnya 3C ini dinaikkan. Oh. Ya. Dipromosikan ke eselon 3B. Dan ini tidak termasuk dari bagian dari 220 itu tadi. Jadi Oke, umpamanya dia karena kemampuannya. Oke. Memang tidak salah pangkat 3C itu menempati eselon 3B, tidak salah. Oke. Tetapi menyangkut hak. Di saat ada yang pangkatnya 3D, ini yang lebih berhak daripada yang 3C. Menyangkut lamanya pengabdian dan sebagainya. Ya. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya satu orang ini yang pangkatnya 3D. Di DPR, staf DPR itu. Oh, di kantor Iya. Sekwan ya. Di staf DPR itu ada 4 orang Oh ya. yang pangkatnya 3D masih menempati eselon 4A dan bertahun-tahun. Ini problemnya di mana nih Pak? Ini kan seharusnya yang dipromosikan, bukan yang 3C. Udah maksud saya Ini kalau polanya Pak Masud itu istilahnya urut kacang. urut kaca. Artinya ini akan berdampak kepada etos kerja. Kualitas juga tuh. Mereka yang punya kemampuan Ya. karena tidak punya koneksi, akhirnya Ya. mengganggu kualitas pelayanan. Yang susah juga rakyat. Apakah ini yang dimaksud penataan birokrasi secara profesional? Ya, semangat untuk etos kerja itu bisa Bisa mengganggu. sangat berpengaruh. Bisa pangkatnya sudah 3D, lebih tinggi dari mereka. Dan masih banyak yang lain. Betul. Kalau saya urai satu-satu ini, Nanti kira-kira kalau Rami jadi bupati gimana tuh Pak? lah tentu. Ini juga saya sampaikan pada beliau. Oh iya, Pada waktu saya melakukan fit and proper test pada beliau. sampaikan. Siap tidak menuntaskan ini? Oh iya. Siap tidak menciptakan situasi nyaman, harmonis, kondusif di kalangan ASN? Ya. Siap nggak menempatkan ASN bukan karena koneksinya, tapi karena kemampuan pribadinya? Lah di saat mengatakan siap, bismillah. Ini untuk Bondowoso. Ini bukan persoalan kepentingan calon, tapi menyiapkan orang yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan Bondowoso yang lagi rumit ini. Ya, banyak Persoalan APBD sudah jelas seperti ini. iya. Belum pada persoalan pendidikan, belum pada persoalan kesehatan, belum pada persoalan infrastruktur, sandang, papan, pangan dan sebagainya. Itu sebenarnya. Itu Anda ada di berapa aja nih? Kemudian PKB memutuskan mencalonkan Rahmin. Jadi jangan setback lah. Iya, 2000. Orang 2008 itu Ya, PKB mencalonkan isu begitu ya. mencalonkan sama Pak Amin sama Mas Haris. Haris Sonati. Itu sama bukan PKR. Dua-duanya itu Pak. Tapi bagaimana itu terpenting bisa berbuat baik untuk masyarakat. Iya. Dan saya selaku ketua PKB ikut bertanggung jawab. Ya. Apalagi saya ketua DPR Oh, iyalah. akan mengawasi Ya. janji-janjinya. Itu bagian tanggung jawab saya kepada rakyat. Nah, ada begini juga Pak Ketua, ya sempat saya dengar gitu kan, kalau ngobrol-ngobrol, loh, Pak Ketua ini kira-kira serius nggak kalau Rahmat ini kan? Nah, itu pertanyaan publik juga itu Pak Ketua. Anda yang meragukan begitu. Ya, Nah, kalau saya bilang ke teman-teman loh, beliaunya tuh setahu saya itu memang jenderal lapangan itu dari dulu saya bilang. Ya, saya pengen ini lah Pak Ketua itu bisa inilah. saya tidak sampaikan. Nah, Jujurlah pada diri sendiri. oh gitu. Sebelum jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri. Saya diberi amanat untuk memimpin partai. Saya diberi amanat untuk ngurus partai. Maka saya punya tanggung jawab Ya. terhadap keputusan-keputusan partai. Maka saya pastikan saya serius untuk mencalonkan beliau. Saya serius berjuang untuk memenangkan beliau. Dan saya serius untuk mengawal kepemimpinan beliau selama 5 tahun.
Ya, ya, ya. Nah, ini dengar langsung saya. Kalau ini dengar langsung di Bang Ketua. Jadi biar publiknya bertanya-tanya, ketimbang tanya ke saya ke teman-teman itu kan kalau langsung dari Pak Ketua. Makanya saya sampaikan ya masyarakat. Ini bentuk tanggung jawab. Ini bukan persoalan Ya, apakah saya jadi bupati atau rameja, bukan itu, bukan jabatan. Bukan persoalan jabatan, tapi bagaimana jabatan ini bermanfaat untuk masyarakat. ya, Bagaimana Rahmin nanti, karena komitmen yang sudah dibangun bersama saya, bersama teman-teman. Rahmin selalu menyampaikan, tidak mungkin persoalan Bondowoso ini saya selesaikan sendiri tanpa ada kebersamaan, tanpa ada gandeng tangan, tanpa punya tanggung jawab yang sama. Lah ini tentu tanggung jawab saya juga dalam perjalanan pemerintahan Rahmin selaku Ketua DPRD. ya. Kalau dengan partai pengusung yang lain, Pak Ketua udah selesai juga ini. Sebenarnya itulah yang saya diskusikan. Dari awal begitu sudah disepakati, diputuskan Rahmin maju, diusung oleh PKB, saya bangun komunikasi dengan partai. Konsep ini saya sampaikan. Dan para ketua partai juga sempat diskusi juga. Jadi saya sampaikan, begitu Rahmin kita usung bersama, Rahmin bukan hanya milik PKB, tapi milik partai pengusung. Untuk siapa? Untuk masyarakat Bondowoso. Untuk seluruh masyarakat Bondowoso. Saya dengan jargon PKB dari ulama untuk bangsa. Jadi bukan hanya milik PKB, Ya, tapi milik partai pengusung, dan tentu partai pengusung punya tanggung jawab yang sama. ya. Ayo kita bareng-bareng nanti mencari anggaran. Kayak yang saya katakan tadi, oke, DAK, ada DAK reguler, tapi kan ada DAK aspirasi. Aspirasinya anggota DPR RI. Terus kemudian ada DAK instruksi, instruksinya presiden, Oh, instruksinya menteri. itu lumayan juga ya Pak Ketua. Lumayan juga. Nah, Ya, ya. untuk tambahan di Bondowoso. Ya, 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 harus lah. Untuk tambahan, untuk bagaimana kemudian menuntaskan percepatan pembangunan di Bondowoso. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten, tahun 2024 ini saja pembangunan jalan di Bondowoso kalau disambung-sambung itu hanya 40 kilo, ukur sudah kalau nggak percaya. Sementara yang sudah hancur 500 kilo. Kalau yang hancur 500 satu tahun hanya 400 kilo, ini satu tahun. Jadi mulai Januari sampai Desember. Yang sudah dikerjakan sekarang, yang mau dikerjakan bulan depan, bahkan nanti juga bulan November masih ada pekerjaan pembangunan. Satu tahun ini hanya 40 kilo, satu tahun anggaran. Yang rusak 500. Maka diperlukan waktu Ya, ya, ya. Masih butuh anggaran besar kan? 12 tahun. Maka bagaimana kemudian selain mencari anggaran di Jakarta untuk menambah bagaimana melaksanakan percepatan bangunan, lebih dari itu juga bagaimana meningkatkan PAD ya. PAD Pak Ketua. Nah, itu. PAD kita berapa Pak Ketua hari ini? Inilah. Makanya kemudian APBD kita itu menjadi turun. Antara lain itu. Belum melakukan secara maksimal intensifikasi terhadap PAD kita. PAD kita memang total 230 sekian miliar. Ya. PAD. Ya. PAD memang 200, tapi PAD murninya hanya 50 sekian miliar. PAD murni itu hanya 50 sekian miliar. Ya. Tapi laporannya 230. Dari mana? Yang rumah sakit. Rumah sakit itu kan BLUD. BLUD betul. BLUD dana yang dapat rumah sakit langsung dikelola sendiri, tidak bisa digunakan untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Betul. Tapi PAD murni itu hanya 50 sekian. Ada satu sebenarnya. Ini persoalan BPD tadi ya. Ya, Ini persoalan PAD. PAD. PAD dari banyak sumber yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Saya sudah berkali-kali dalam rapat selalu sampaikan. Satu objek saja. Persoalan PPJ. Pajak penerangan jalan. Persoalan beban pajak pada jasa listrik. Satu soal ini saja. PAD kita hilang lebih 30 miliar. Wow. Lebih 30. Ini kita bicara data. Data lagi nih Pak Ketua ya. Bukan pajak Pak ya. Nanti valid ini. Ya, Satu sumber saja. Ya. Diatur di Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang keuangan pusat dan daerah. Diatur juga di aturan-aturan tentang penarikan pajak barang, termasuk listrik dan sebagainya. Dan di sana disimpulkan bahwa para pelanggar ini masyarakat mungkin tidak tahu. Ya, saya baru dengar juga nih. Nah, makanya saya kiranya saya sampaikan. Ya, harus begitu. Para pelanggan listrik pada saat bayar rekening Oke.
atau dengan token, itu 10%-nya masuk PAD. Kalau Mas Frikat 1 bulan bayar 100.000, 10.000 harus masuk PAD. Kayak makan di restoran lah gitu Pak. Ya, gitu. itu pajak hotel dan restoran. gitu ya. Itu ada PP, ada PP yang mengatur tentang pajak hotel dan restoran. Sebentar Pak, yang listrik itu masuk kemana Pak Ketua? Yang 10%? Nah, yang 10% itu masuk PAD. Oh ya? Nah, ini seharusnya saya sampaikan berkali-kali bagaimana ini diurus tuntas. Bahkan terakhir kemarin pun sampai saya tekankan bagaimana menganggarkan validasi data pelanggan listrik. Kasihan masyarakat sudah berkontribusi percepatan pembangunan, uangnya tidak jelas kemana. Berarti dengan maaf, bukan korupsi ya. Dengan PLN itu Pak Ketua? Tidak diurus. Anggaran itu ke PLN koordinasi. Kan masyarakat bayarannya ke PLN. Ya, oke. Begini urutannya Mas Yukas. Ya. Jadi masyarakat para pelanggan itu bayar ke PLN kan? Oke. Bayar apakah itu dengan rekening atau dengan token? Ini 10%-nya harus masuk PAD. Otomatis ya Pak Ketua? Ya. Pendapatan dari pajak dari PPJ itu, pendapatan dari yang ditarik 10%, Bondowoso itu dalam 1 tahun mendapatkan 17 miliar. Masuk Kasda 17 miliar. Tapi pemerintah punya kewajiban bayar pada PLN, PPJU, pajak penerangan jalan umum itu, yang di jalan-jalan. Pemerintah Pemda yang bayar. 1 tahun bayar 16 miliar. Didapat 17 miliar. Hanya selisih 1 miliar, lebih 1 miliar. Tetapi kalau ini diurus, PAD kita dari satu sektor saja, bukan hanya 17 miliar, bisa 50 miliar lebih. Kenapa? Karena data yang ada di PLN, begitu saya tanyakan waktu rapat itu ya, antara badan anggaran dengan tim anggaran, saya ketua badan anggaran, eksekutif, Sekda, ketua tim anggaran. Saya tanyakan, kenapa ini kok cuma 17 miliar? Karena data yang di PLN, data pelanggan di PLN itu hanya 18.000 Pak. Yang terdata di PLN hanya 80.000. 80.000 pelanggan yang terdata di PLN. Loh, sebenarnya gimana? Dari data yang ada sebenarnya ada 220.000 pelanggan listrik di Bondowoso. Yang mereka setiap bulan bayar. Bagi yang rekening rekening. Kalau token begitu habis hasilnya beli kan gitu. Ini di Bondowoso ada 200, yang sebenarnya ada 220.000 pelanggan. Tapi yang data masuk di PLN hanya 80.000. 80.000 data saja yang masuk, 80.000 pelanggan saja yang masuk sudah 17M. Bagaimana kalau 220.000? Maka minimal akan masuk 50 sekian M. Berarti uang kita 30 miliar lebih. Itu kendalanya di mana Pak Ketua? Kalau bisa nggak diurus gitu? Ya karena tidak diurus itu. Oh, karena nggak diurus? Karena diurus. Oh, tapi kan diurus ada dana gitu. Karena pasif itu. Oh. Ya karena pasif. Makanya kemudian pada awal Agustus waktu rapat antara badan anggaran dan tim anggaran, saya minta untuk mengalokasikan anggaran validasi data pelanggan listrik. Mengetahui kepala desa, mengetahui camat, ini semata-mata untuk menyelamatkan uang rakyat yang seharusnya masuk ke Kasda, yang nanti masuk PAD, yang nanti dikembalikan untuk percepatan pembangunan di Bondowoso tidak sia-sia. Begitu data ini valid, saya sampaikan. Ini data setelah begitu valid, komplit ke PLN, bawa nanti ke DPR RI. PLN itu mitranya Komisi 6. Jangan lupa, Ketua Komisi 6 itu alumni Nurul Jadid. Ketua Komisi 6 itu Mas Faisal Reza. Ini mitranya PLN. Satu sektor saja. Kan bisa menyelamatkan uang rakyat 30 miliar lebih. Lah, kalau 30 miliar ini digunakan untuk pembangunan jalan, ada berapa ratus kilo? Ada berapa puluh kilo yang bisa tuntas. Inilah sebenarnya kewajiban pemerintah, kewajiban bupati terpilih nanti, bukan kemudian bangga terhadap apa yang sudah dilakukan. Jangan bangga terhadap apa yang dilakukan, karena apa yang dilakukan oleh eksekutif adalah kewajiban pada rakyat. Tapi bekerjalah semaksimal mungkin mencari anggaran di Jakarta dengan jaringan yang ada. Tentu kalau punya wakil di DPR RI, kalau udah punya wakil mau ngelus sama siapa kan itu? Makanya kemudian untuk bagaimana membawa program untuk Bondowoso
untuk percepatan pembangunan di Bondowoso, dan ini sudah pernah saya lakukan pada pemerintahan Pak Masud dan pemerintahan Pak Amin. Amin ya. Saya selalu bersama beliau ke Jakarta bersama beberapa kepala dinas, paparan di kementerian. Ini loh kebutuhan Bondowoso. Ya. Ini loh jalan yang rusak di Bondowoso. Kami sudah tidak mampu kalau hanya mengandalkan APBD. Karena jalan kami yang sudah rusak 500 kilo, kami hanya mampu 40 kilo per tahun. Maka diperlukan 12 tahun, kami dukung, kami bantu. Ya. Karena ini semua untuk rakyat. Di saat paparan seperti itu, setelah itu datangi DPR, sampaikan, biar DPR juga memperjuangkan. Ini pentingnya seorang pemimpin. Bukan sekedar kemudian janji. Saya bisa pastikan, janji yang disampaikan pada masyarakat, pembangunan jalan yang dijanjikan pada masyarakat, itu semua sudah didok DPR. Dan itu direncanakan pada saat awal 2023. Karena penyusunan APBD 2024, ini Mas Firika, ini latihan jadi DPR ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. APBD program yang dilaksanakan di tahun 2024 Ya. itu disusun awal tahun 2023. Berarti masa pemerintahan Kesalwang. Mulai musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, itu pada pertengahan Maret 2023. Disusunlah yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Disusun awal 2023. Pertengahan tahun 2023 disusunlah UPPAS, Kebijakan Umum Plafon Anggaran Sementara. Kira-kira kita punya uang berapa, dari mana saja, dan akan untuk apa. Ini lalu dipilah-pilah skala prioritas. Akhir tahun 2023 disusunlah yang namanya APBD tahun 2024. Mata rantai pembahasannya sampai hampir 1 tahun. Maka kegiatan yang dilaksanakan hari ini lapangan itu sebenarnya dari hasil yang kemarin. Maka pemimpin itu bukan memberi janji pada masyarakat, sajikan yang terbaik pada masyarakat. Itulah yang sebenarnya kemudian PKB memutuskan mengusung para Hamid dan As'ad. Pak Ketua, ini juga menarik nih. Saya juga pengen tahu lah dari Pak Ketua DPR ini kan tentang pendidikan nih di Bondowoso nih. Kalau dulu saya masih pernah saya di hire USED Pak Ketua, itu kan sekitar tahun 2008 2009 tingkat pendidikan misalkan indeks pembangunan Indonesia itu kan masih belum lulus SD itu. Hari ini seperti apa itu Pak Ketua? Itulah sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah kewajiban pemerintah. Dan itu amanat Undang-Undang Dasar. Memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sandang, papan, pangan dan sebagainya, dan itu kemudian dijabarkan dalam beberapa. Tentu di bidang pendidikan menyiapkan malah kader-kader pemimpin yang lebih baik. Subhanul Yaum Rizal Nuat. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Makanya di saat PKB mencalonkan Hamid, apa yang dilakukan? Ya, itu pertanyaan di situ Pak. Beliau sebagai rektor. Rektor yang terdiri sebuah universitas yang termasuk universitas terbaik 20 besar se-Indonesia. Mereka tentu sudah menyiapkan beliau menyiapkan banyak kader calon pemimpin. Dan ini juga bahan diskusi kami juga. Kami tidak hanya melihat dia seorang rektor, tapi apa kira-kira yang akan dilakukan di Bondowoso? Manakala dia jadi Bupati Bondowoso, apa yang kemudian yang bisa diimplementasikan, terutama di bidang pendidikan? Karena saya lihat memang UNJ ini sudah bekerja sama dengan bukan hanya nasional tapi go internasional. Nah ini mohon ditiru juga. Harapan kami juga dilaksanakan di Bondowoso. Antara lain diskusi-diskusi yang disampaikan oleh beliau itu dengan saya, beliau menyampaikan ke saya, Hamid menyampaikan ke saya, di bidang pendidikan ini antara lain didiskusikan banyak persoalan-persoalan yang harus dituntaskan, kata Hamid. Saya kalau prioritasnya Pak, kalau beritahu. Antara lain yang beliau menggunakan bahasa antara lain. Antara lain ya. Berarti banyak. Banyak. Ini bocoran satu aja ya. Iya. Tidak saya bocorkan semua. Tapi antara lain yang disampaikan oleh beliau itu adalah bagaimana membuat nyaman, membuat tenang, membuat harmonis. Bukan hanya kepada seorang guru, tapi pada keluarga. Lalu saya tertarik pada beliau. Apa kira-kira yang dimaksudlah?
Wali murid lah ya. Bukan. Apa? Keluarga suami istri. Saya tertarik dengan bahasa itu. Apa kira-kira yang akan Rahmat lakukan seandainya jadi wali Bondowoso? Saya bilang ini kan saya uji beliau kan. Iyalah itu Vin. Saya ketua partai. Iyalah haruslah Pak. Kira-kira tidak sekedar kan saya tidak suka mencalonkan. Ya. Tapi setelah dia terpilih, ya saya juga ikut mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka saya tanyakan dulu apa kira-kira yang akan dilakukan. Nah, Beliau menyampaikan dari data yang ada, kata Mas Dufir, kata Rahmat, dari data yang ada di saya, tidak sedikit guru SD, SMP ini bertugas jauh dari rumah tinggal. oh dari lokasi ngajarnya lah. Ya. Contoh, ada orang Maesan, dinasnya di Pancur. Oh, ya. Ada orang Cermeh, dinasnya di Wringin. Begitu sebaliknya. Betul. Ada orang Menyatologo, dinasnya di Pakem. Jadi dia bertugas jauh dari rumah tinggal. Tinggal. Lah, gagasan Rahmat itu antara lain bagaimana guru itu bertugas tidak terlalu jauh Dari tempat tinggal kayak. ya, dekat dari rumah tinggalnya. Kalau bisa desa tempat. Gue tinggal ditata aja itu Pak. Kira-kira begitu ya. Lah iya kan tinggal dibongkar lagi, ditata lagi. Oh ini kok tempatnya kok orang Maesan kok dinasnya di Cermeh. Apakah antara Cermeh dan Maesan ini ada SD yang butuhkan tenaganya beliau? Itu yang disampaikan pada saya. Ya, faktor keselamatan Itu saya sampaikan. Ya. Jarak. Rahmat, lah ini akan kita tata kembali. Oke. Pertama, yang kenapa tidak boleh bertugas kecuali memang dibutuhkan ya promosi ya. Ya. Kenapa tidak boleh jauh dari tempat tugasnya? Pertama, keselamatan di jalan. Ya itu maksud saya itu. Yang kedua, biaya Biaya. yang harus dikeluarkan oleh si guru. Lebih dari itu, tugas guru itu kan mengajar. Jam mengajar itu jam 7. 7. Kalau orang Maesan di desa di Cermeh kira-kira berangkatnya jam berapa? Ya subuh lah Pak. Ya subuh. Di saat seorang guru berangkat subuh, apa kira Ya. tidak curiga bu gurunya? Ya, ya. Kan itu. Ibu yang di rumah kira-kira atau bapak yang di rumah, apa kira-kira tidak curiga? Ini artinya membangun keluarga harmonis. Ya, antara lain itu ya. Antara lain itu yang kata beliau. Maka kekatakan beliau, tidak boleh ada guru itu bertugas di tempat jauh yang dari rumahnya. Usahakan desa tempat, desa terdekat. Kalau bisa maksimal kecamatan setempat. Ya ini artinya apa? Targetnya itu biar si guru berangkatnya tidak jam 5 tapi jam 6:30. Perjalanan ke sekolah setengah jam nyampe. Tidak mungkin guru ini kalau orang Maesan di Cermeh berangkat jam 5 subuh. Paling enggak berangkatnya jam 6:30. Berangkat jam 6:30 sampai di Cermeh jam 8:30. Hilang sudah setengah jam yang seharusnya mengajar putra-putri masyarakat hilang. Ini antara lain yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, beliau juga menyampaikan ke saya, di saat siswa libur, ya harus kita liburkan lah. Iyalah kalau libur Pak. Makanya kalau sekolah libur, gurunya suruh masuk, mau ngajar siapa? Libur lah. Ya, paling tidak, kemudian dia tetap melaksanakan tugas dari rumah. Oke. Menarik. Lah, itu antara lain gagasan. Jadi, pondasi dulu yang ini. Berarti benar-benar propertes ya. Pak, saya kan punya tanggung jawab. Iyalah. Pada rakyat yang milih PKB. Jangan sampai kemudian rakyat warga PKB, loh kok membeli kucing dalam karung. Begitu clear semua. Saya sampaikan Pak Tuhari, gimana Pak Tuhari? Bagaimana teman-teman yang lain? Tuntas? Oke. Jadi kami tidak sekedar mengusung, tidak sekedar nampanen, ngering debu, tapi di balik itu juga saya ada tanggung jawab pada rakyat yang memilih PKB. Nah sekarang kesehatan nih Pak Ketua. Kira-kira yang dikasihkan tes ke Rahmat apa tuh tentang kesehatan tuh? Inilah sebenarnya Itu apa Pak? kenapa saya katakan jangan marut. Bondowoso ini pada pemerintahan Kesalwa pada tahun 2022 sudah UHC. Oke. Yang gratis. Sudah ada MOU dengan BPJS. Yang penting berKTP Bondowoso. Kok dia mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tahun ini saja DPRD menyetujui penambahan biaya itu 9 miliar. Maka menjadi 50 sekian miliar. Itu bisa mengcover berapa itu Pak Ketua? Angka senilai 59. Ini kan data di BPJS. BPJS. Apa UHC? Artinya apa? Itu yang penting berKTP Bondowoso. Yang penting mereka
bukan TNI Polri karena sudah BPJS potong gaji ya. Ya. Ada yang orang mampu BPJS mandiri. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu sebelum UHC orang bisa masuk BPJS, didaftarkan di BPJS kalau mereka masuk di DTKS. DTKS. Di desa itu kan ada mereka yang masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sosial DTKS. Itu yang hanya bisa ikut BPJS. Lah, dengan UHC ini sekalipun tidak masuk di DTKS, maka bisa dimasukkan di UHC. Itu dianggarkan sejak kapan tuh Pak Ketua? Sejak 2022. Oh, 22. Jadi kita pada waktu itu sudah 97%. Oh, Tahun ini sudah 100%. luar biasa. Logikanya di saat sudah 100%, maka sudah tidak ada lagi istilah pasien umum. Yang terjadi apa sekarang? Justru ya saya punya data. Yang terjadi ada surat dari Dinas Kesehatan untuk hanya menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rujukan. Ini salah fatal. Oh, Nah, begitu kita bayar ke BPJS, maka tentu masyarakat Bondowoso yang sakit bukan hanya kemudian rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di Bondowoso, se-Indonesia. Karena Deputi BPJS pada waktu itu sebelum penandatanganan saya sempat tanyakan, jaminan ini dari gimana Pak? Apa hanya rumah sakit Bondowoso? Se-Indonesia yang penting ada kerjasama dengan BPJS. oke. Nah, kalau oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dibatasi hanya rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, Ya. sementara masih ada rumah sakit lain yang memang menjadi rujukan masyarakat. Begitu dia masuk, maka tidak bisa ngajukan klaim. Ya. Kita sudah bayar BPJS. Betul. BPJS rumah sakitnya tidak bisa ngajukan klaim ke BPJS. Yang rugi siapa? Masyarakat. Ini yang terjadi. Ini baru ditahan lagi nih Pak Ketua ya. Itulah yang harus ditata lagi, termasuk dengan rencana beberapa puskesmas BLUD. Jadi teknis nanti. Ya. Saya akan mendampingi beliau. Saya akan bersama beliau. Betul. Komitmen beliau bersama saya akan selalu bergandeng tangan untuk percepatan pembangunan. Ini juga yang pertama ini Pak Ketua sekian waktu yang lalu tentang kelangkaan pupuk ini kan. Pak Ketua paling getol tuh. Ya. Sampai ikut apa sidak apa istilahnya itu. Itu gimana Pak Ketua itu? Ya. Hari ini kondisinya gimana maksud saya gitu? Karena saya sebagai wakil rakyat harus merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang diharapkan oleh rakyat. Saya harus merasakan keluhan rakyat. Fakta terjadi kelangkaan pupuk. Oke, kelangkaan pupuk. Ya. Tentu saya mencari solusi. Dari mana benang kusut ini? Oke. Untuk menelusuri pupuk itu paling mudah kok. Oh ya? Dari produsen turun ke distributor, turun ke kios. Ya. Tidak boleh ke tempat lain. Produsen Bondowoso jalannya berapa ribu ton, per distributor berapa ribu ton, per kios berapa ratus ton, ada. Tetapi apakah ini sekalipun alurnya tepat, apakah masyarakat bisa menikmati? Belum tentu. Ya. Apakah masyarakat bisa menikmati pupuk bersubsidi, bisa menggunakan Masih susah. pupuk bersubsidi? Belum tentu. Susah. Yang pertama, ada pupuk subsidi ini hanya bisa digunakan untuk 9 komoditas. Ya, 9 komoditas. Kemudian alurnya di mana? Kelangkaan ini kok sampai kalau memang alurnya jelas, Ya. kenapa masih langka? Oke. Berkali-kali saya sampaikan pada waktu rapat di DPR, bagaimana bahkan menjadi rekomendasi DPR, satu desa satu BPL, Satu desa satu BPL. satu desa satu BPL. Dan jumlah BPL berapa Pak? Itu sudah saya sampaikan. Nggak, hari ini Pak Ketua. Jumlah BPL Hari ini hanya 100 sekian. Tidak memenuhi. belum satu Tidak desa memenuhi satu BPL. BPL. Tujuannya apa? Biar mendampingi para petani, mendampingi kelompok tani, mendampingi gabungan kelompok tani, pendataan ERDKK. Untuk pupuk tahun 2025 nanti, ini sudah mulai didata bulan depan. November, Oktober, November pendataan. Siapa-siapa yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Ini berkali-kali. Selalu saya sampaikan, saya beri solusi. Ini loh persoalannya. Ini yang terjadi. Solusinya cuma satu. Ya. Menangkan lahan Oh mijak. ya. Saya juga ikut bertanya. Ya harus begitu loh Pak Ketua. Kalau punya calon harus begitu. Jenderal lapangan. Ya aja. Oke Pak Ketua, ini kalau semakin cerita politik, kalau lisan Pak Ketua tuh nggak pernah berakhir itu. Mau 1 tahun terus asik-asik saja. Karena keterbatasan waktu Pak Ketua. Saya pengen inilah closing statement Pak Ketua ini.
mumpung Pak Ketua bisa ngobrol dengan saya di Lacak ini kan menarik. Ya mungkin lain waktu kita akan ngobrol yang lebih menarik lagi Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Terima kasih. Dan terima kasih Lacak telah membantu Sama-sama Pak Ketua. Sama-sama. telah membantu saya memberikan informasi yang benar pada masyarakat. Memberikan data yang valid pada masyarakat. Bukan hoax. Ya. Dan ini bagian dari kewajiban saya untuk selalu menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi di pemerintahan. Kalau hari ini, kalau statement saya kemarin, saya mengatakan Bondowoso sakit, ini perlu dipahami. Yang pertama, itu pada saat pendaftaran calon bupati. Oh ya? Saya tidak mengatakan warga Bondowoso yang sakit, tapi pemerintah Bondowoso yang sakit. Maka jangan perdebatkan, karena ada pertanyaan pada waktu itu, kenapa bukan putra daerah? Oh gitu. Saya sampaikan, kita tidak perlu mempertanyakan putra daerah atau non putra daerah. Siapapun yang bisa ngobati, siapapun yang bisa memberikan solusi, Ya. siapapun yang bisa menuntaskan persoalan carut marutnya pemerintahan ini. Apakah masih mengatakan pemerintahan ini baik dari apa yang saya sampaikan tadi? Ya, ya. By Persoalan data. APBD, Ya, by data. by data, persoalan PAD, Ya. persoalan infrastruktur, persoalan kemudian penataan birokrasi, Yes. sudah saya sampaikan tuntas. Ya. Nah, tetapi kita tidak punya niat menyalahkan siapa-siapa. Ya, ya. Kita mencari solusi yang terbaik Ya. untuk Bondowoso yang lebih baik. Ya. Itulah kemudian saya contohkan saat Diibaratkan lah Pak Ketua. diibaratkan Ya. orang sakit. Ya. Ya. Kita tidak perlu mempersoalkan apakah dokter itu dari Bondowoso Ya. atau non Bondowoso. Oh, faktanya juga calon bupati kita yang ada sekarang ini, Ya. pemeriksaan kesehatannya di Jember. Ya, di Jember betul. Apakah di Bondowoso sudah ada dokter? Banyak. Banyak. Apa ada punya rumah sakit? Banyak. Kenapa udah di Jember? Jangan kemudian dipersoalkan, kok pakai dokter Jember? Apa tidak percaya pada dokter Bondowoso? Ya. Tetapi yang terpenting bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan valid, Ya. dan bukan tidak percaya kepada dokter Bondowoso. Mungkin karena peralatannya yang belum punya, tidak seperti yang Jember. Kan itu sebenarnya. Jadi ini bukan persoalan perdebatan. Saya menganalogkan pada waktu itu karena ada pertanyaan dari wartawan, teman-teman media, Ya. loh kok bukan putra daerah? PKB kan banyak kader. Ya, ya. Nah, itulah saya sampaikan kondisi Bondowoso seandainya saya Tidak baik-baik saja lah. tidak baik-baik saja. Oke. Dan sudah saya urai mulai tadi. Ya, 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 ya. Apakah masih perlu data? Silakan Ya. ketemu saya. Nanti depan mata aja Pak Ketua biar lebih detik gitu. Inilah itu. Ya. Dan kenapa baru sekarang? Ini diembuskan putra daerah, Ya, putra ya, daerah. ya, 2008 2008 dia waktu PKB Pak Amin. Haji. Pak Amin itu orang Saya ingat betul. Pamekasan, Saya ingat. Haris itu orang Malang. Betul, betul. Ini kok baru sekarang ribut. Kan? Tapi dinamika politik begitulah. Ya. 5 tahunan itu. Makanya di politik itu jangan berpikir politik itu sebuah pekerjaan. Betul. Hobi gitu. Jadi kan hobi. Karena kalau berpikir di politik itu Ya, ya, sebagai ya. pekerjaan, Saya setuju. akan menjadi penakut. Setuju. Kenapa? Takut kehilangan pekerjaan. Setuju. Nah, tapi namanya hobi Ya. kan itu. Artinya yang terpenting jangan bodohi rakyat, berikan pemahaman pada rakyat. Makanya terima kasih. Ya, Lacak ya. Sama-sama Pak. telah membantu saya untuk memberikan pemahaman, memberi pengertian apa keputusan-keputusan yang kami ambil, terutama PKB misalkan. Biar publik menilai Pak Ketua, biar tidak dengar dari orang lain tapi langsung dari Pak Ketua ini. Terima kasih Pak Ketua kesempatannya, waktunya. Hai kawan-kawan Lacak semua, ikuti terus channel kita. Kita akan ngobrol di waktu yang lain dengan tema-tema yang sangat menarik. Tunggu saja di Lacak.